Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan uh, membahas materi di sejarah kebudayaan Islam tentang substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Yang pertama di sini adalah tentang peta konsep tentang substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu substansi dan strategi dakwah daripada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua adalah substansi dan strategi dakwah daripada Khalifah Umar bin Khattab. Yang ketiga, substansi dan strategi dakwah Utsman bin Affan. Dan yang keempat adalah substansi dan strategi dakwah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dari keempat materi ini, peta konsep ini, kita akan lihat yang pertama, yaitu tentang substansi dan strategi dakwah daripada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini adalah Khalifah pertama di jajaran Khulafaur Rasyidin yang menggantikan kedudukan Rasulullah sebagai Khalifah setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara beberapa hal yang dihadapi oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq di awal kepemimpinannya itu adalah ada 3 masalah terbesar yang dihadapi oleh Khalifah Abu Bakar. Di antara yang pertama yaitu munculnya kaum Riddah, yang kedua ada namanya munculnya nabi-nabi palsu dan juga orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Nah, pada peristiwa pertama yaitu peristiwa Riddah ini, jadi ada banyak orang-orang yang atau umat Islam yang keluar dari ajaran Islam setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga di sini mereka tidak ingin membayar zakat. Lalu yang kedua dari peristiwa Riddah ini adalah perang melawan kemurtadan atau orang-orang yang keluar dari ajaran Islam. Dan yang ketiga adalah di peristiwa Riddah ini yang memimpin, yang diutus oleh Khalifah Abu Bakar, yaitu Khalid bin Walid yang memimpinnya. Lalu yang kedua yaitu kodifikasi Al-Quran. Yang pertama, yang A adalah setelah perang Riddah, banyak penghafal Al-Quran meninggal. Jadi di peristiwa Riddah ini, pada saat itu banyak para penghafal Al-Quran yang wafat. Akhirnya Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar, yaitu untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi satu buku. Karena setelah banyaknya yang wafat, dikhawatirkan Al-Quran itu tidak akan tidak akan sampai dibukukan. Akhirnya dilakukanlah pembukuan Al-Quran, yang mana awalnya Abu Bakar menolak untuk melakukan pembukuan atau kodifikasi Al-Quran dikarenakan itu tidak dilakukan oleh Rasulullah. Akan tetapi setelah didesak oleh Khalifah Umar bin Khattab, akhirnya Abu Bakar pun menerima usulan tersebut. Dan pada saat kodifikasi Al-Quran itu, diutuslah sahabat Zaid bin Sabit untuk memimpin pengumpulan tersebut. Akan tetapi tidak semudah seperti yang kita bayangkan, karena pada saat kodifikasi Al-Quran itu banyak sekali hambatan dan rintangan yang dialami oleh para sahabat. Dan yang ketiga yaitu tentang substansi dan strategi dakwah Abu Bakar As-Siddiq tentang perluasan wilayah. Jadi setelah Rasulullah wafat, maka Abu Bakar As-Siddiq melanjutkan cita-cita Rasulullah untuk melanjutkan dakwah sekaligus perluasan wilayah. Jadi yang pertama di sini yang ditugaskan yaitu sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah
dia ditugaskan ke wilayah Hims dan juga wilayah Humah. Jadi perluasan wilayah ini secara umumnya ditujukan ke wilayah Yaman pada awalnya. Lalu yang kedua yaitu Yazid bin Abu Sufyan yang ditugaskan ke Damaskus. Yang ketiga, Surahbil bin Hasanah dikirim ke Yordania. Kemudian yang keempat, Amr bin As dikirim ke wilayah Palestina. Dan yang kelima, Ikrimah ibnu Abu Jahal. Yang mana Ikrimah bin ibnu Abu Jahal ini ditugaskan untuk membantu keempat definisi di atas. Jadi tugas dari yang terakhir ini adalah membantu sahabat-sahabat seperti Abu Ubaidah, Yazid bin Abi Sufyan, Surahbil bin Hasanah, dan juga Amr bin As. Nah, berikutnya yaitu tentang substansi yang kedua, Khalifah kedua, yakni Khalifah Umar bin Khattab. Disebutkan bahwa pada masa pemerintahan Umar bin Khattab ini dikatakan merupakan masa pemerintahan yang spektakuler. Kenapa? Karena pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab ini beliau lebih banyak melakukan perluasan wilayah. Jadi yang pertama yang dilakukan adalah perluasan wilayah dan gelombang ekspansi semakin meningkat, termasuk wilayah Damaskus, ada juga Syria yang berhasil ditaklukkan oleh Khalifah Umar bin Khattab, dan wilayah kekuasaan Islam semakin luas dan bahkan sudah meliputi wilayah Jazirah Arabia, kemudian wilayah Palestina, wilayah Syria, dan sebagian besar Persia dan juga Mesir. Lalu yang kedua, yakni mengatur administrasi negara. Yang mana pada saat mengatur administrasi negara ini, beliau mengatur dengan pemerintahan itu dibagi menjadi 8 provinsi, yaitu ada Mekah, Madinah, Syria, kemudian Jazirah Basrah, ada Kufah, Palestina, dan Mesir. Dan wilayah-wilayah ini sudah dibagi menjadi 8 provinsi dan masing-masing provinsi diutuslah masing-masing gubernur untuk mengurus wilayah tersebut. Yang ketiga, yaitu mengeluarkan undang-undang. Nah, di antara undang-undang yang diterbitkan oleh Khalifah Umar bin Khattab yaitu mengadakan ketertiban pasar, kemudian ukuran dalam jual beli, kemudian juga mengatur kebersihan jalan. Selanjutnya yang keempat yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab yaitu membentuk departemen. Ada beberapa departemen yang berhasil didirikan yang bertujuan untuk menyokong roda pemerintahan. Di antaranya adalah dibentuknya jawatan kepolisian, kemudian dibentuknya penertiban, pembayaran gaji dan pajak tanah. Lalu berikutnya adalah memisahkan antara lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif, dan juga ada Departemen Pekerjaan Umum. Dan ada lagi yang merupakan prestasi dari strategi dakwah Umar bin Khattab, yaitu beliau adalah khalifah pertama yang membentuk kalender hijrah yang dihitung dari awal mula hijrahnya Rasulullah SAW, yaitu ke kota Madinah. Dan yang selanjutnya adalah substansi dan strategi dakwah Khalifah ketiga, yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Nah, beliau ini diangkat menjadi khalifah ketika beliau sudah memasuki usia 70 tahun. Tetapi meskipun usia yang sudah terbilang cukup lanjut, Khalifah Utsman bin Affan berhasil melakukan beberapa hal. Yang pertama yaitu perluasan wilayah,
Perluasan wilayah yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan, yang pertama itu daerah-daerah strategis yang sudah dikuasai Islam seperti Mesir, kemudian juga Irak, itu terus dikembangkan dengan melakukan serangkaian ekspedisi militer yang terencana secara cermat, dan beberapa wilayah yang dapat dikuasai di antaranya meliputi Armenia, kemudian juga meliputi Tunisia, Siprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa dari Persia. Yang selanjutnya yang kedua adalah yang kedua ini merupakan sesuatu yang sangat dikatakan sangat luar biasa, karena sampai hari ini kita pun dapat menikmati apa yang dilakukan oleh Khalifah Utsman, yaitu pembukuan Al-Quran. Jadi pada masa Utsman bin Affan terjadi yang namanya perselisihan mengenai cara baca Al-Quran, dan pada saat itu Utsman memutuskan untuk melakukan penyeragaman cara baca Al-Quran atau yang kita kenal dengan qiraah sab'ah. Setelah pembukaan Al-Quran selesai, dibuatlah beberapa salinannya, dan salinan-salinannya ini untuk dikirim ke Mesir, kemudian dikirim ke Syam, dikirim ke Yaman, Kufah, dan juga Basrah, serta tentunya dikirim ke Mekah. Dan inilah yang disebut dengan mazhab Utsmani. Selanjutnya yang keempat yaitu substansi dan strategi dakwah Ali bin Abi Thalib. Jadi sebelum kita membahas tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib ini, jadi beliau diangkat menjadi khalifah pada saat munculnya banyak pemberontakan. Itu pun dimulai pada pertengahan pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Jadi Khalifah Ali bin Abi Thalib ini yang pertama dilakukan adalah meredam pemberontakan. Jadi pada saat itu terjadi pemberontakan yaitu Khawarij, kemudian juga perang Jamal dan perang Siffin. Khawarij ini adalah kelompok yang keluar dari golongan Ali, yang menentang golongan Ali pada saat terjadinya tahkim atau arbitrase antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Selanjutnya adalah terjadinya pemberontakan yaitu perang Jamal dan perang Siffin. Perang Jamal ini terjadi antara Ali bin Abi Thalib melawan Aisyah dan juga sahabat-sahabat seperti Talha dan juga Zubair. Kemudian yang berikutnya adalah perang Siffin. Perang Siffin ini terjadi antara Ali bin Abi Thalib dan juga melawan Muawiyah bin Abu Sufyan. Pada saat perang Siffin ini, di tengah-tengah peperangan terjadilah sebuah kesepakatan yang disebut dengan tahkim atau arbitrase. Lalu yang kedua, memecat kepala-kepala daerah yang diangkat Utsman, kemudian mengirim kepala daerah baru yang akan menggantikan mereka. Karena pada saat pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan ada beberapa kepala daerah yang diangkat oleh Utsman yang berasal dari keluarganya sendiri. Hal inilah yang memicu munculnya pemberontakan pada masa pemerintahan Khalifah Utsman. Yang ketiga, mengambil kembali tanah-tanah yang pernah dibagikan oleh Utsman kepada kerabatnya, tentunya tanpa jalan yang sah. Dan yang terakhir, yaitu pengembangan bidang pemerintahan atau perkembangan dalam politik militer, ilmu bahasa, dan pembangunan. Jadi boleh dikatakan bahwa masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini tidak terlalu lama, dan Khalifah Ali bin Abi Thalib tidak dapat melakukan perluasan wilayah kekuasaan dikarenakan pada masa pemerintahannya itu Ali bin Abi Thalib banyak mengurus para pemberontak, yang mana para pemberontak ini bertujuan ingin mengusut tuntas kasus tentang terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Dan ketika tadi di yang pertama itu tentang perang Jamal dan perang Siffin, serta juga munculnya Khawarij, tidak lain dan tidak bukan itu pun disebabkan karena adanya para
pemberontak. Jadi pada perang Jamal dan perang Siffin ini, di sini yang berperang adalah Ali melawan Aisyah, dan juga pada perang Siffin Ali melawan Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, jadi itulah tadi tentang beberapa substansi dan strategi dakwah daripada Khulafaur Rasyidin. Jadi untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk seterusnya kita akan lanjut ke materi-materi yang berikutnya. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Dan untuk hari ini kita cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.